Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia, akhlaknya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1 pembukaan, 2 tilawah, 3 pembacaan sari tilawah, 4 tausiah, 5 tanya jawab, 6 penutup. Tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Iva dan diikuti oleh seluruh jamaah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 80 ya, bunda-bunda semua. Kita bareng-bareng. Ayat 80. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wadika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sonatu, abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bizambi fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqina fidin wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik. Dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran. Serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solihah wa ala hidratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Farid Nur Rahman MAG telah hadir di tengah-tengah kita. Dengan itu acara kami serahkan kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kayaknya muka-muka sudah bosan sama daging. Dimasak apa saja, Bu? Sate, tongseng. Saya ucapkan terima kasih banyak karena daging dari jamaah Al-Husna sampai ke santri-santri Rumah Quran Gria Winoto. Semoga menjadi amal soleh yang jariahnya terus mengalir tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Matur nuwun, matur nuwun. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan,
Pagi hari ini kita akan membahas tentang keteladanan siapa Bu? Ya, Siti Hajar. Siti Hajar, okay. Dalam mendidik Nabi Ismail. Ya. Ada yang tahu Bu, Ismail itu artinya apa? Kata Ismail itu artinya apa? Belum ada yang tahu, nggih? Iya. Jadi tradisi dari Israel, Bani Israel, itu kalau ada il di belakangnya itu artinya Tuhan. Ya, maka kita mengenal ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel. Itu LL-nya ini Tuhan atau Allah. Kalau bahasa kita ada namanya Pak siapa nggih? Serbaudin kalau kita kan, Burhanuddin, Ihsanuddin, itu agama, okay? Atau bisa menggunakan nama Allah yang lain, misalkan Pak Abdurrahman, misalkan Pak siapa lagi, Saifur Rahman, kira-kira gitu. Jadi kata Ismail ini yang saya dapati di literasi itu L-nya itu artinya Allah, okay. Ismanya apa? Isma'nya itu isma ya, sin, mim sama ain. Itu kalau bahasa Arab artinya apa Bu? Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa Bu? Ini kan ya betul. Mendengar. Iya. Jadi Ismail ini ya gabungan dari Tuhan mendengar doaku. Mari kita buka ayatnya, ada di surah ke-37. Surah ke-37. Ada di situ ya. Ayatnya 100. Surah As-Saffat ayatnya 100. Mohon berkenan untuk membacakan Arabnya boleh atau cukup terjemahnya juga boleh. Monggo. Ya. Monggo Bu. Ada? Iya. Surah ke-37 ayat ke-100. Iya. Oke. Artinya? Ya, artinya boleh. Ya Dua-duanya. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim Bu berdoa, ya Tuhanku, anugerahilah aku keturunan atau anak yang soleh. Doa ini Bu kira-kira diijabah berapa bulan? Saya mau nanya. Iya, berapa lama Bu? Belum tahu nggih? Iya, baik. Nabi Ibrahim itu di kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir ya, tentang kisah para nabi ya, karya Imam Ibnu Katsir itu mendapatkan anugerah Nabi Ismail di usia 86 tahun. Masya Allah. Berapa Bu tadi? 86 tahun. Jadi kalau hari ini Bu, Pak Farid doa saya kapan diijabah sama Allah? Saya tanya, Ibu startnya kapan doanya? Gitu. Pak, saya tiap duha sudah minta tas gambar palu kok. Pak Farid, saya setiap sholat duha sudah minta dapat penthouse, wah misalkan itu. Punya villa, wah punya apartemen misalnya. Tapi kok sampai sekarang hilalnya
ndak muncul. Jangan khawatir, dulu Nabi Ibrahim juga lama. Enggak. Bahkan waktu saya ngaji bersama guru saya itu dijelaskan, Nabi Ibrahim itu sempat agak kurang pede, Bu. Kenapa? Karena punya istri namanya siapa, Bu? Yang pertama, Siti Sarah. Iya, kok semuanya ada Sitinya sih Pak Farid? Semua Nabi sepakat nama istrinya ada Siti gitu ya. Mboten, Siti itu artinya nyonya. Loh, baru tahu. Iya, makanya semua istri Nabi kok sepakat ya Pak Fred, kompak namanya Siti semua. Terus nanti ada yang GR, Pak nama saya Siti berarti suami saya Nabi ya. Ada di sini ya Bu Siti ada? Ada gitu. Iya, jadi ya, jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati. Nah, ulama-ulama kita dulu nggak sampai hati nyebut nama leluhur kita, kok cuman nama gitu loh, gitu, nggak sampai hati. Maka kemudian ada unggah-ungguh di situ, ada etika, ya. Jadi sebutnya Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad misalkan gitu, atau misalkan Hajar, Siti Hajar gitu. Siapa lagi? Sarah, Siti Sarah gitu. Ini soalnya dulu ada yang nanya jamaah, Ustadz kok para nabi kompak sih, istrinya Siti semua. Boten, jadi Siti itu hanya hanya untuk sebutan nyonya. Jadi agak mindernya Nabi Ibrahim itu kenapa? Diriwayatkan perempuan paling cantik di muka bumi ini siapa, Bu? Siti Hawa. Nggih. Karena made in Allah langsung. Iya, enggak ada ayah ibunya. Maka bibirnya mirip ayah atau ibunya enggak ada. Kalau kita kan anak kita matanya mirip kita, hidungnya mirip ibunya, misalkan gitu kan. Nah, ini enggak ada. Ini Siti Hawa. Nanti insya Allah kita di surga ikut majelis taklim bersama Siti Hawa. Amin ya robbal alamin. Nggih, ketemu sama nenek moyang kita. Nah, tapi kemudian ini di kitab tafsir Ibnu Katsir tadi, Bu, Qasasul Anbiya, di kitab Qasasul Anbiya dijelaskan perempuan tercantik nomor 2 setelah Siti Hawa itu adalah Siti Sarah. Hanya biasanya perempuan kok namanya Sarah pasti cantik, karena enggak mungkin ganteng. Jangan, ya Bu, ya insya Allah semuanya cantik. Nggih. Siti Sarah. Jadi mohon maaf saat itu dibully juga sama bapak-bapak yang lain. Oh, punya istri cantiknya gitu loh, kok nggak hamil-hamil tuh piye? Lah kira-kira begitu. Kira-kira begitu, ya gitu. Nah, maka kemudian apa, Bu? Akhirnya Nabi Ibrahim melakukan sebuah traveling. Apa, Bu? Traveling. Perlu dicatat ini. Dalam survei ya di Eropa sana kalau tidak salah, itu
paling maksimal banget, paling minimal banget 3 bulan sekali orang harus traveling. Nah, catat Bu, catat. Catat. Betul ini. Ini survei membuktikan. Iya, maka kok suaminya kok jarang ngajak ibu ke pantai ya, atau misalkan kemana, ke Ragunan, misalkan gitu. Ingat dikasih tanggal dalam 12 bulan, tiap 3 bulan dilingkari. Iya, ini hasil ngaji sama Pak Farid. Iya, baik. Kalau ibu tidak percaya, kita lihat ayat 99-nya. Monggo. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sama, surah As-Saffat 1 ayat sebelumnya, Bu. Nah, itu ada redaksi saya pergi menuju Tuhanku. Monggo, silakan dibaca terjemahnya. Ya, ayat 99-nya. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya, karena Nabi Ibrahim bapaknya tauhid, kemanapun pergi menemukan Allah. Nah, itu bedanya sama kita. Bedanya sama kita. Kalau kita di mana Bu? Tanah Abang ketemunya apa? Diskon. Iya. Udah paham ya Bu? Udah hafal doa mau masuk Tanah Abang? Sudah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan diskon yang terkutuk. Ya. Penting itu. Iya. Ini kaum ibu-ibu ini beda harga 100 perak saja itu bisa muter balik. Oh, saya pernah kok digituin sama istri saya. Tanah Abang, udah lihat satu toko, nah itu udah bagus pun beli aja. Tunggu katanya. Survei lagi di blok B. Survei. Setelah survei 5 tempat dikomparasikan, udah kayak skripsi. Sana tadi sekian, ini sekian, ini sekian. Terus balik ke situ, ya dengan iming-iming di sana tadi diskon 40% gitu. Padahal yang namanya diskon itu harganya dinaikkan sebelum didiskon. Makanya aku berlindung kepada Allah dari godaan diskon yang terkutuk. Ya, tapi memang kita kembali ke ayat ini Bu. Jadi Nabi Ibrahim pergi kemanapun selalu ketemu tuh Tuhan, dia akan kasih aku petunjuk. Tapi terus kalau kemudian kita membuka kitab tentang kisah para nabi di Imam Ibnu Katsir, memang beliau saat itu kemudian lahirnya di mana Nabi Ibrahim ini? Di sebuah daerah Babilonia yang kita kenal saat ini adalah Irak. Dulu di zaman Khalifah Ar-Rasyidin namanya Baghdad. Ya, nama kecamatannya atau desanya Kanaan. Nah, ya Kanaan, daerah situ. Nah, dari situ kemudian beliau hijrah ya ke Mesir. Jadi travelingnya kemana Bu? Ke Mesir. Karena di Mesir ada apa? Ada yang sudah pernah ke Mesir? Ya, diajak traveling ke Mesir karena Mesir itu Bu, peradabannya kuno sekali dan tinggi sekali. Setahun yang lalu Allah izinkan saya untuk bisa membawa jamaah umroh terus plus city tour di Mesir. Guide-nya orang Mesir asli, cerita zaman di mana sebelum Napoleon Bonaparte datang untuk menjajah Mesir, itu 1 pon Mesir itu bisa setara dengan $100. Mohon maaf, 1 pon sterling, 1 pon Mesir ya, namanya kan pon juga itu, mata uangnya itu. Sekarang apa? Apa namanya itu Bu, lupa saya. Bukan real. Apa ya? Lupa saya. Ya pokoknya 1 mata uangnya itu, 1 kursnya itu bisa setara $100 saat itu. Dan begitu saya melihat bangunan piramid, saya melihat Sphinx, oh Masya Allah. Terus saya diajak ke museum namanya NMEC, singkatannya NMEC. Di situ itu saya melihat muminya Firaun, ya, termasuk para permaisuri. Masya Allah, itu Ibu lihat di situ Bu, semua perhiasan dan emasnya
kata gaitnya tidak ada yang imitasi, ori semua, emas. Bahkan kalau saya lihat sarkofagus, apa itu sarkofagus Bu? Petinya itu Masya Allah Bu, indah betul. Ya ada yang dari emas, ada yang dia dari kayu tapi diukir bentuknya macam-macam. Wah itu indah betul. Ya jadi langsung dicatat ya Bu, nanti ajak suaminya travelingnya ke Mesir. Amin ya Rabbal alamin. Iya ini Mesir, tapi hari ini kita melihat Mesir itu agak prihatin. UMR-nya di bawah Jakarta sekarang. Iya, kalau nonton bola ya, gara-gara beda pilihan, kehilangan nyawa itu biasa di sana. Enggak. Jadi nonton bola, mana lawan mana. Ini dukung ini dukung ini, enggak terima, kalah. Itu antar supporter berantem sampai meninggal dunia. Biasa itu. Kata teman-teman saya yang kuliah di Mesir juga ceritanya begitu. Ya, belum lagi pas kita malam-malam dinner di atas Sungai Nil, naik kapal. Jamaah bapak-bapak udah bisikin saya, Pak Farid nanti ada tari perut mboten. Tapi alhamdulillah orang-orang soleh jamaah umroh yang keluar tari sufi Jalaluddin Rumi itu Bu, yang muter itu, dan itu pun yang nari laki-laki, maka bapak-bapak kecewa. Saya bilang Allah selamatkan kita Pak, kita ini dari tanah suci kok masa nyarinya yang begitu. Saya bilang, itu Mesir ya, Mesir. Jadi saat itu Nabi Ibrahim ngajak istrinya traveling ke Mesir. Berapa lama tadi Bu? Paling enggak Bu kalau orang traveling itu 3 bulan. Ya, 3 bulan sekali harus diajak traveling. Iya, jadi kalau ada kok istrinya marah-marah terus atau suaminya ngambek terus, ini pasti kurang piknik. Oke, baik, saya lanjut. Sampai di Mesir itu, rajanya saat itu gelarnya bukan Fir'aun, tapi Heksos. Namanya Heksos. Kalau yang kita kenal kan yang muminya diselamatkan sama Allah itu, diawetkan, itu gelarnya Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, begitu Bu. Nah jauh sebelum itu namanya Heksos. Nah singkat cerita ada bule, ya kan Nabi Ibrahim bule Bu di Mesir, gitu. Ada bule kok beda warna rambutnya, hidungnya, matanya. Apalagi Siti Sarah disepakati sama ulama-ulama kita, mufasir kita, perempuan tercantik nomor 2 setelah Siti Hawa. Kayak apa itu? Akhirnya ada utusan raja itu melihat kecantikan Sarah, langsung ngadu ke Heksos saat itu. Baginda raja, ada bule masuk ya kan, imigran ya gitu kan, datang ke negara kita, wahyu banget, ya, kira-kira gitu. Pokoknya kalau raja lihat 1, kayak ada 5, ngelihat 1 jadi 5, kira-kira begitu. Nah terus akhirnya kata raja tadi, ya sudah panggil itu, suruh ngadep ke saya, kira-kira gitu. Nah maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim itu pernah berbohong dalam tanda kutip. Kenapa Bu? Karena saat itu tradisinya kalau Ibrahim ditanya, ini siapa? Dia jawab istriku. Itu Ibrahim dibunuh dan istrinya tadi dipek. Direbut apa? Pebinur. Wah, kira-kira begitu. Tapi kemudian kalau tradisinya mengatakan, oh ini adik saya. Oh, itu masnya dihormati karena calon kakak ipar. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Pernah berbohong 3 kali. Makanya di padang mahsyar nanti kita minta syafaat ke Nabi Ibrahim, bilang, mohon maaf, saya pernah berbohong 3 kali. Iya. Kapan itu? Pertama ketika beliau ngeles saya sakit. Saya sedang sakit. Yang kedua ketika beliau ngeles siapa yang membunuh berhala-berhala ini, itu yang paling besar, ada kampaknya di situ. Tapi 2 ini motifnya apa? Untuk menjaga agamanya Allah. Nah yang ketiga ketika ditanya, ini siapa kamu? Oh ini saudara saya. Gitu. Ini saudara saya.
Maka kemudian di situ Heksos ya membujuk rayu biar Siti Sarah ini mau jadi permaisuri. Tapi menariknya ketika Siti Sarah dipanggil itu, beliau ambil air wudhu, terus beliau sholat. Doa sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau mengetahui saya beriman kepada engkau dan Rasulmu, tolong selamatkan saya dari perbuatan yang zalim. Kalau diterjemahkan kurang lebih seperti itu. Seketika, kenapa Siti Sarah ini pinter, Bu? Kalau saya minta, ya Allah ambil nyawanya Heksos, padahal itu Siti Sarah dimasukkan ke dalam ruangan, berarti orang akan menuduh Siti Sarah yang membunuh Heksos. Maka dia minta, selamatkan saja ya Allah, gimana caranya, jangan sampai mati. Kurang lebih itu yang saya baca, Bu, di kitab itu. Akhirnya apa? Begitu selesai Sarah sholat, ditungguin sama Heksos itu, dadanya sesak terus kayak pingsan, tapi nggak sampai mati. Akhirnya apa komentar Raja Heksos ini kepada utusan yang bilang, ini perempuan cantik, sudah suruh pergi, kamu nggak ngirim saya bidadari, tapi ngirim saya setan. Karena loh, raja yang luar biasa, Bu. Mesir itu terkenal dengan sihirnya. Kok tiba-tiba ada perempuan baru masuk, dia mau ngegombal, kok langsung sesek, langsung pingsan, kira-kira begitu. Jadi, nah disinilah kemudian Heksos itu merasa ketakutan. Wah, ini bukan perempuan sembarangan, tapi namanya cinta masih ada, ya kan? Akhirnya apa? Ibrahim tahu gelagat ini tidak baik, segera pulang dari Mesir sama istrinya. Yuk pamitan, segera pamitan, kita segera pergi. Karena kalau enggak nanti lebih berbahaya. Nah, pas mau pulang inilah kemudian dikasih oleh-oleh Siti Hajar. Jadi di riwayat itu Siti Hajar ini siapa, Bu? Ada yang berpendapat, ya siapa? Budak. Ya, ini ada yang mengatakan ini adalah seorang budak. Ya, tapi kemudian Imam Ibnu Katsir memberikan penegasan yang lain, bukan sebenarnya. Jadi ceritanya, Ibu tahu peta dunia nggih? Mesir itu enggak jauh dari yang namanya Ethiopia, Habasyah. Enggak jauh. Jadi antar keduanya ini terjadi hubungan bilateral, terkadang juga saling gesek-menggesek begitu. Nah, saat itu Heksos itu mengalahkan rajanya Habasyah ini. Nah, sehingga salah satu putrinya ya atau ningratnya, nah inilah Siti Hajar. Diambil jadi tawanan, dijadikan budak. Jadi meskipun budak aslinya tetap emas. Nah, ini ya. Jadi meskipun budak di Mesir tapi aslinya ningrat. Gitu. Nah, ini yang kita harus pahami, Bu, Siti Hajar ini. Nggih. Ada pendapat yang kedua mengatakan oh enggak, dia asli warga Mesir. Tapi kalau asli warga Mesir kok ya dijadikan hadiah. Padahal yang bisa dijadikan hadiah itu tawanan. Sementara karakternya Fir'aun sama Heksos itu menjadikan tawanan itu siapa? Orang asing. Makanya Bani Israel saat itu yang dibawa Nabi Musa itu, Bu, itu kan bukan asli Mesir. Asli dari Palestina, Baitul Maqdis. Ya, kemudian mereka hijrah ke Mesir, nah kemudian dijadikan budak. Tapi kalau warga asli Mesir, dimuliakan sama Fir'aun. Makanya Fir'aun itu sejahat-jahatnya Fir'aun masih ada baiknya. Iya, maka kalau saya jadi presiden, warga pribumi Indonesia harus dimuliakan. Jangan sampai kita menjadi apa, Bu? Babu di negeri sendiri. Boleh malah dijadikan tuan. Nah, ini lebih baik mana, Bu? Sama Fir'aun, Bu? Bagus Fir'aun kan? Loh iya. Fir'aun kalau sama pribumi dimuliakan, begitu orang asing dijadikan jongos. Nah, gitu. Nggih. Ya, memang enggak ada manusia yang sempurna kejahatannya, enggak ada. Nggih. Begitupun sebaliknya tidak ada orang yang sempurna kebaikannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seburuk-buruknya orang pasti masih ada sisi baik
baiknya. Sama juga sebaik-baiknya orang masih ada sisi buruknya. Ada maling ketangkap, gitu Bu. Begitu ditanya, kenapa Mas kok sampai maling? Lah ibu saya masuk rumah sakit. Saya coba utang ke sana kemari nggak dapat utangan. Saya coba kerja sana kemari nggak ada yang nerima CV saya. Ya sudah, ini nyawa ibu saya prioritas. Saya ngelihat ini orang kok handphonenya iPhone 16 Pro Max. Wah, misalkan itu ya. Tasnya merek Palu. Wah, misalkan itu. Apa sih Bu? Saya nggak tahu merek apa. Lah ya, tas merek Palu aja loh kayak dicari-cari gitu kan. Isinya padahal fresh care. Sama juga. Minyak senyong-nyong sama juga. Iya, mending beli tas di Pasar Beringharjo ya. 100.000 dapat 5. Kalau isinya sama. Iya. Ini buat foto Ustadz, eksistensi kami. Wah, beda lagi ini kasusnya. Sampai mana tadi Bu, saya lupa. Yang maling tadi Bu, yang maling ya. Jadi ternyata motifnya untuk itu. Loh, berarti kan baik betul itu. Baik, cuman caranya tidak benar. Karena mengambil hak orang lain. Jadi di balik sisi gelapnya orang pasti ada sisi baiknya. Begitupun sebaliknya. Itulah mengapa kita selalu tidak boleh ngejudge orang lain. Nggih, kita nggak tahu akhir dari teman kita seperti apa. Gitu. Kemarin baru saja kita kehilangan salah satu ulama kita, Ustadz Yahya Waloni. Saya dengar berita itu Bu. Wah, pengen juga meninggal ketika taklim, amin. Iya, pas khutbah kan taklim juga itu Bu, gitu. Cuman jangan pas bercanda ya Allah. Masya Allah, itu semua ustadz, ustadzah pasti pengen Bu diwafatkan seperti itu. Hari baik, hari Jumat, khutbah Jumat, hari raya Idul Adha, Masya Allah. Senyum lagi ya, senyum. Padahal kita tahu kalau beliau dakwah itu keren. Masa lalunya apa Bu? Pendeta. Pendeta atau pastor itu? Loh, enggak ada yang tahu. Mondok mboten? Enggak mondok. Enggak mondok pesantren. Tapi Allah kasih hidayah, beliau menerima dan akhirnya seperti itu. Karena apa? Setiap sisi buruk manusia selalu ada sisi baiknya. Gitu. Jadi kalau Ibu kesel sama tetangga ya biasa-biasa saja. Enggak usah sampai berepisode. Wah, ini nggak mau duduk sebelahan. Acara pengajian dihadiri sama jeng itu enggak. Saya nggak mau datang kalau ada jeng itu. Wah. Nggih. Baik, sampai mana tadi kita? Ya, akhirnya pas pulang itu Heksos ngasih hadiah berupa budak Siti Hajar itu. Maksudnya biar apa? Ya biar berkesan di hatinya Siti Sarah. Wah, ini kok baik banget rajanya, nanti kapan-kapan traveling lagi ke sini. Ya toh? Dikasih. Bahkan itu ceritanya tidak hanya Siti Hajar Bu yang dikasih. Hewan, ternak, domba, kambing, perhiasan. Sampai-sampai begitu pulang dibagiin sama Nabi Lut. Yang mana Nabi Lut ini masih ada hubungan saudara dengan Siti Sarah. Makanya Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu satu periode Bu. Cuman tugasnya beda kabupaten, kira-kira begitu. Yang satu gubernur DKI, yang satu gubernur Jawa Barat lah, kira-kira begitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini dibagi-bagi seperti itu. Nah, maka kita kembali ke pembahasan kita tadi. Ismail itu artinya Tuhan menjawab doaku. Berikutnya, di saat usia sudah hampir 80-an lebih itu, Nabi Ibrahim itu selalu doa minta diberikan keturunan. Apa tadi doanya Bu? Robbi habli minas. Lah enggak sengaja Siti Sarah itu suka nguping doanya suami tercinta. Kira-kira suamiku ini doanya apa ya? Nah, kira-kira gitu. Lagi tahajud, lagi duha, lagi sholat ya, didengarkan. Oh gini. Wah, usia sudah tidak lagi muda, gitu. Sudah sweet 80. Sudah. Nggih, sudah. Ibu saking pundi, Bu?
Ini jangan-jangan dari Jerman ini. Iya. Jejer Kauman. Nah, akhirnya mendengar doa suaminya ini, istri yang baik ini juga tersentuh. Tapi setelah datang ke dokter kandungan gitu ya, dinyatakan mandul. Ya, apakah kliniknya seperti saat ini Warid? Ya, wallahu alam seperti apa kliniknya. Make di itu juga enggak Warid? Apa namanya? Tapi di literasi yang saya baca, Sarah itu bilang gitu. Wahai suamiku, aku ini divonis enggak bisa punya anak. Gitu. Aku divonis. Berarti saat itu ya sudah canggih. Dan aku tahu di antara doamu itu Robbi habli minas sholihin. Nah, ini aku dikasih hadiah sama Hiksos, seorang budak Siti Hajar. Dah, coba kamu nikah aja sama dia. Barangkali Allah kasih anugerah keturunan dari situ. Gitu. Wah, ini judulnya saya bisa enggak diundang lagi nih. Ketika istri pertama mau membagikan kepada perempuan lain. Enggak mudah, Bu. Ujian ini enggak mudah. Betul nggih? Kok langsung sunyi senyap? Enggak mudah. Ujian ini enggak mudah. Tapi kemudian itulah keikhlasan diuji. Keikhlasan diuji. Begitu dikasih izin sama istri pertama, Nabi Ibrahim, ya sendika dawuh, nggih to? RI 1 yang bilang ya, langsung bismillah. Qaddarallah Hajar hamil. Wah, mulai gitu. Mulai. Terus kemudian lahir anaknya laki-laki. Wah, ini beda lagi nih ceritanya. Oke. Karena ya namanya anak laki-laki itu memang sampai hari ini masih sebagai apa namanya? Prestis ya, Bu ya. Gitu. Saya punya anak pertama udah siapin nama laki-laki, Bu. Lahir perempuan. Rubah lagi. Hamil kedua, siapin lagi nama laki-laki. Anda belum beruntung ya. Yang ketiga saya udah nggak nyiapin nama, saya sudah. Udah nggak mau USG lagi, sudah pokoknya gitu. Lahir lagi perempuan. Keempat hamil lagi perempuan lagi. Jadi belum dapat itu. Untung istri saya enggak ikut. Mboten, Bu, saya sudah bersyukur alhamdulillah Allah kasih titipan nggih. Karena sebenarnya mau laki-laki atau perempuan itu sama. Semuanya mulia. Gitu. Lah gimana kalau enggak ada perempuan? Enggak bisa ngelahirin laki-laki. Gitu. Ya, bahkan kita tahulah ada surah An-Nisa ya, enggak ada surah Ar-Rijal dan seterusnya. Nah, jadi kemudian lahirnya pun laki-laki. Nah, ini di kitab Ibnu Katsir yang saya pelajari. Itu sampai ada omongan seperti ini, Bu. Dari Siti Sarah. Pokoknya kamu harus untuk sementara waktu jangan sampai mataku ini kelihatan Hajar sama anaknya. Loh, padahal tadi kasih izin boleh nih nikah. Semoga nanti dari situ punya anak gitu. Inggih. Maka kalau ibu begitu juga sanatnya ada. Tersambung. Maka kalau ada perempuan kok mau berbagi itu 1 dari 1000. 1 dari 1000. Oh, itu sudah berusaha ikhlas pun juga ternyata diuji terus. Gitu, keikhlasan diuji. Nah, maka kemudian di situ sampai ada bahasa, ini sampai kaget saya membaca itu. Pokoknya kalau masih kelihatan dalam radar penglihatanku, aku mutilasi 3 anggota tubuhnya. Asli nih, di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Nah, dan itu terucap sebagai bentuk sumpah. Mohon maaf, sebagai sumpah. Sementara kalau sumpah ini bagian dari hutang yang harus ditepati. Maka Nabi Ibrahim akhirnya minta sama Allah, gimana ini caranya? Akhirnya 3 anggota tubuh tadi, ya. Nah, apa, Bu, sebagai gantinya? Seperti istrinya Nabi Ayub. Karena kan dipukul berapa waktu itu? 100 kali, gitu. Kalau nanti aku sembuh, kamu balik lagi, sekarang resign, besok balik lagi, daftar, ya. Aku pukul kamu 100 kali. Akhirnya sama Allah apa? Jangan engkau tidak tepati sumpah kamu. Wala tahnas. Ya, tapi kemudian Allah ngasih caranya.
kumpulkan 100 batang lidi, pukulkan, gitu aja sudah. Sebagai menggugurkan sumpah. Maka karena sudah terlanjur bilang sumpah itu, digantilah 3 anggota tubuh itu dengan apa? Menindik 2 telinganya, 1, 2, kanan kiri, 1 lagi di khitan. Jadi perempuan pertama yang di khitan adalah Siti Hajar. Dan apa lagi Bu? Ini mohon maaf nih kecemburuannya, Masya Allah ya. Siti Hajar adalah orang pertama yang selain di khitan untuk perempuan itu ditindik 2 telinganya, nggih. Juga adalah perempuan yang pertama kali memanjangkan gamisnya sampai nutupin kaki. Kenapa? Karena kecemburuannya ini tidak hanya menyasar ke muka, karena mukanya bisa ditutup pakai niqab. Tapi ngelihat kakinya, Siti Sarah ngelihat kakinya Siti Hajar, itu cemburu bisa. Maka saya juga sampai heran, ya Allah, ternyata waduh, luar biasa. Jadi kalau ibu cuman kerompiang gitu toh, pecah apa? Gelas gitu. Begitu Bu, mboten nggih? Panci. Iya. Itu belum seberapa. Belum seberapa. Ini sampai begitu, sampai akhirnya Siti Hajar itu jadi apa itu Bu? Perancang busana ya. Gimana caranya kaki saya pun enggak terdetek sama Siti Sarah. Saya enggak tahu gimana posisi Nabi Ibrahim saat itu. Wah, enggak mudah itu. Akhirnya Allah perintahkan, ya Ibrahim, bawa istri sama anak kamu hijrah. Ini sejarahnya. Wah, tragis nih kalau kita ngelihat itu. Ya, tragis. Dan itu menariknya, Nabi Ibrahim juga belum tahu mau dibawa kemana, enggak tahu. Pokoknya nanti onta ini akan menuntun kamu ke tempat di mana dia berhenti, di situ itulah tempatnya. Akhirnya mereka traveling lagi. Mohon maaf saya ulang tadi, lahirnya dari Baghdad, Irak, gitu. Terus kemudian traveling ke Mesir. Ke Mesir ternyata rajanya begitu. Akhirnya pindah ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Akhirnya dari situ traveling lagi membawa Siti Hajar dan Ismail, di riwayat itu masih menyusu. Jadi masih kecil. Masih kecil, berarti usia berapa kira-kira? Ya, toddler, apa itu? Iya, masih 0 sampai 2 tahunan, okay? 0 sampai 2 tahunan, masih menyusu. Akhirnya onta itu berhenti ke lembah yang sangat tandus, enggak ada warga sama sekali, enggak ada Pak RT, enggak ada Pak RW. Enggak ada rumah, enggak ada pepohonan, view-nya gersang. Ya, view-nya gersang. Dan Ka'bah jangan Ibu bayangkan seperti saat ini berdiri kokoh warna hitam, ada Hajar Aswad, mboten. Saat itu Ka'bah hanya gundukan tanah yang lebih tinggi daripada tanah yang lain. Gitu. Nah, begitu onta itu berhenti di situ, Nabi Ibrahim sadar, oh ini tempatnya. Terus Nabi Ibrahim itu hanya, mohon maaf, namanya gerabah, apa? Kayak dari kulit onta, bentuknya kayak botol minuman itu. Geribah, bahasanya itu apa ya? Tupperware. Kayak botol itu, geribah itu isinya cuman air minum sekedarnya dan buah kurma. Bayangkan Bu, mboten ditinggali ATM. Apalagi kartu debit, kartu kredit tanpa limit. Wah, repot ini sudah kalau sudah kartu kredit tanpa limit, ya bahaya ini ya. Lupa income. Tinggal tap. Habis itu suami minum Mixagrip. Pusing ya. Nah, begitu diletakkan di situ, Ibrahim ini langsung meninggalkan Siti Hajar bersama Ismail yang masih kecil. Dikejar itu Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Bajunya sampai dipegang. Wahai suamiku, kamu hendak kemana? Enggak jawab.
terus jalan, kejar lagi, pegang bajunya. Wahai suamiku, apakah kamu ingin meninggalkan kami berdua di tempat yang tandus, nggak ada apa-apa? Gitu. Tetap nggak bergeming, Nabi Ibrahim terus lanjut jalannya. Karena laki-laki nggak bercerita, tiba-tiba mancing. Bapak saya itu gitu, Bu. Aku kalau cerita tahu-tahu kunci sepeda motor besok hilang oret. Cerita ke ibu, Bu, besok bapak mau mancing, misalkan itu. Oh, itu habis subuh jamaah dari masjid, kunci motor udah hilang, Bu. Red, kamu tahu kunci motor bapak? Loh, biasanya kan di situ, Pak. Ih, kok nggak ada? Ternyata ibu tak sembunyikan. Ibu juga gitu, mboten? Sama. Alhamdulillah. Tapi ya begitu. Ya, saya menyaksikanlah sebagai anak gitu. Terkadang piring krompiang gitu kan, krompiang. Gara-gara bapak saya dosen punya mahasiswi. Kok mahasiswinya ini agak caper. Pergi ke rumah ngasih bingkisan. Oh, ibu saya langsung di belakang krompiang gitu. saya di ruang TV saya lihat. Bapak menerima tamu, krompiang, salam. Saya langsung ambil sepeda pergi menjauh dari radar rumah, ya. Main bal-balan sama teman-teman. Ya. Itu manusiawi, Bu. Karena ternyata jangankan kita yang bukan nabi, selevel nabi aja sampai begitu. Tak mutilasi 3 anggota tubuhnya. Wah, Insya Allah. Sampai begitu. Akhirnya ditindik 2 dan dihitan. Perempuan yang pertama kali dihitan. Nah, sampai mana tadi, Bu? Ya, Nabi Ibrahim nggak bergeming karena laki-laki nggak bercerita. Oke, makanya banyak survei menyatakan suami itu usianya lebih pendek daripada istri. Pulang kerja di PHK nggak cerita. Pulang kerja jobnya berkurang nggak mau cerita. Gitu. Bapak-bapak itu biasanya begitu. Beda sama ibu-ibu. Ya, ketemu arisan cerita. Jeng gini. Nanti ketemu komunitas senam sehat. Jeng cerita lagi. Ketemu majelis taklim cerita. Ketemu cerita gitu. Akhirnya malah sehat. Karena dengan cerita itu setengah beban itu bisa hilang. Gitu. Maka penting, Bu, cerita punya komunitas begini itu sehat, bagus. Oke, saya senang kalau ada ibu-ibu di rumah sendirian nonton drakor, nangis sendiri, nonton sinetron, habis itu marah-marah sama sutradaranya. Ini kok begini, harusnya begini. Iya sudah, begini ketemu ya makan-makan gimana gitu. Wah itu seneng dah. Pokoknya memang yang paling indah itu kebersamaan. Ya, yang paling indah kebersamaan. Ibu masuk surga sendirian, coba gimana? Suami di neraka, anak di neraka, tetangga nggak ada yang masuk surga, gimana? Iya nggak enak, ya kan? Iya, jadi yang paling enak adalah kebersamaan. Baik, nggak bercerita Nabi Ibrahim, laki-laki nggak berjalan, terus berjalan. Akhirnya pertanyaannya dirubah sama Siti Hajar. Suamiku, apakah ini perintah Allah? Karena juga overthinking, jangan-jangan gara-gara Sarah ini aku diasingkan seperti ini. Begitu ya, gara-gara Siti Sarah ini. Yang pertama cemburu, ya kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya dirubah, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim balik badan, iya. Iya. Wah, sudah, habis itu ada kalimat yang luar biasa. Ini Bu saya tuliskan ya.
Siti Hajar bilang ketika ini perintah Allah, wahai suamiku, iya betul perintah Allah. Idzan lan yudayyi'una. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Maka kita lihat Bu surah As-Saffat ayat 102. Monggo kita buka. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, jadi kalau Ismailnya patuh, tunduk, nurut, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, Bu. Karena buah jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya. Pohonnya Ismail siapa, Bu? Siti Hajar. Bayangkan ibu di posisi Siti Hajar saat itu, Bu. Suami ninggalin ibu tanpa ada rumah, nggak ada payung, nggak ada Pak RT, nggak ada Pak RW, no ATM, apalagi nggak ada gadget, apalagi Bu, Netflix nggak ada, siaran Netflix di situ nggak ada, ibu nonton drakor, mau nonton sinetron nggak ada. Bayangkan itu, Bu, suami waras yang mana yang model begini? Meninggalkan saya seorang diri dengan anak yang masih dalam ASI. Ya Allah, kira-kira gitu. Tapi kemudian ketika bilang, oh ini perintah Allah, dia bilang, oh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Mohon maaf, sini mungkin ada nggih ibu-ibu yang sudah suaminya meninggal dunia, ada mungkin? Ada nggih? Oke. Guru saya ngajarin tauhid dulu begini, Bu, ceritanya. Ada seorang istri suaminya meninggal dunia, dia ikut ke pusaranya, ya, proses pemakaman, terus bilang gini, "Mas, kok meninggal toh, Mas? Nanti saya sama anak-anak makan apa?" Kata guru saya begitu. Nah, ini perempuan yang tidak tahu tauhid. Karena sejatinya suami kita itu hanya talang. Ar-Razzaq itu Allah. Betul toh, Bu? Buktinya ibu sampai hari ini masih bisa beli seblak, beli apa lagi? Beli martabak, ya toh? Masih bisa hadir hari ini, padahal suaminya sudah meninggal. Begitu. Jadi ini ada pelajaran yang berharga dari Siti Hajar. Keyakinannya itu mohon dititikkan kepada Allah, jangan ke suami. Kalau ke makhluk, Bu, jatuhnya capek, lelah, gitu. Suami ngejanjiin nanti mau dibelikan tas gambar palu. Tahu-tahu gambar palunya ngeprint sendiri ditampelin. Gitu. Lelah, Bu. Ibu akan kelelahan kalau kemudian semuanya motivasinya karena manusia. Ibu didik anak berat mboten, Bu? Oh, berat banget. Apalagi yang anaknya lebih dari satu. Wong yang satu aja berat. Apalagi lebih dari satu. Saya pernah itu, Bu, istri saya sakit, terus saya bilang, oke, semua saya handle. Weh, langsung besoknya panggil tukang urut saya. Itu rumah berantakan, hanya gara-gara istri saya demam 1 hari. Ya Allah, padahal kita lihat kayaknya kerjanya cuman nyuci, jemur, habis itu nyetrika, masak, asah-asah, ya kan? Itu ngurus anak gitu. Itu anak itu paling bertahan sama saya 15 menit. Habis itu saya balikin lagi ke induknya. Bun udah, walah baru 15 menit ya. Ya sudah 15 menit udah bagus ini. Ya, jadi tidak mudah, Bu. Ibu coba bayangkan di posisinya Siti Hajar, tapi beliau bilang, "Idzan lan yudayyi'una." Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jadi tauhid itu seperti itu.
Ya, Pak, gimana Pak, suami saya meninggal dunia. Ya berarti tugas suami ibu sudah selesai. Terus saya gimana? Ya enggak gimana-gimana. Insya Allah selama masih bergerak, Allah akan siapkan rezekinya. Bahkan yang enggak bergerak saja Allah masih jamin rezekinya. Ya kan? Ibu masih ingat enggak dulu waktu ibu di dalam perutnya ibunya ibu? Gimana itu? Waktu ibu masih berada di dalam kandungan. Ada Bu yang kirim WA, janin, tolong ya saya mau hari ini susunya merek ini, misalkan gitu. Tolong ibu hari ini makannya ikan, misalkan itu. Enggak ada, tapi itu Allah kasih rezekinya. Kira-kira begitu. Maka kemudian ceritanya ini setelah terjadi diskusi ini tadi, Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan Siti Hajar. Nah, ditunggu sama Siti Hajar, balik badan enggak ya, dihitung 1, 2, 3, loh kok enggak, 1, 2, enggak, wah sudah. Tapi karena tauhidnya kuat Siti Hajar ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Singkat cerita sampai di sebuah daerah lembah namanya itu apa ya? Aduh saya kok lupa, ada yang ingat Bu? Namanya Tisyah atau apa? Itu yang kurang lebih dari pandangan Hajar ini sudah enggak kelihatan lagi Bu. Baru kemudian Nabi Ibrahim balik badan, beliau berdoa. Nah ini Bu doanya, mari kita buka surah Ibrahim. Masya Allah. Surah Ibrahim ayatnya 37. Itu yang sedih enggak cuma istri Bu. Suami rasanya reketek juga Bu. Reketek meninggalkan 86 tahun mendambakan seorang anak baru lahir owe-owe ya. Usia setahun, 2 tahun disuruh pergi. Masya Allah. Oh iya, surah 14 ayatnya 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Masya Allah. Jadi enggak cuma istri ya Bu yang reketek, suami yang tidak bicara itu bicara akhirnya. Doa. Cuman enggak mau kelihatan sedihnya sama istri sama anak. Maka kalau ibu lagi tidur tiba-tiba kok suami kok enggak ada gitu, sudah enggak usah dicari. Itu mungkin lagi tahajud, lagi doa, ya Allah kok saya di PHK, ya Allah kok ini pecel lele kok lakunya cuma segini, ntar gimana ini anak istri saya, itu sedang begitu. Nah ini Nabi Ibrahim melakukan itu Bu. Ya. Tapi kemudian apa yang dibangun sama suami istri ini Bu? Keyakinan seutuhnya all out kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Jadi apa tadi kata Nabi Ibrahim? Ya Allah saya letakkan anak istri saya di lembah yang tandus. Terus apa lagi tadi? Tapi yang tidak punya tanaman. Tapi dia dekat dengan rumahmu. Dekat dengan Ka'bah. Ya Allah semoga mereka nanti mendirikan sholat. Sholat itu apa Bu? Membangun sinyal dari seorang hamba kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, Mi'rajul mu'min as-shalah. Mi'raj, kita memperingati Isra Mi'raj Bu. Kalau Nabi Muhammad naik buruk. Kalau kita naik buruk masuk angin. Makanya Nabi Muhammad tahu, sudah enggak usah ikut-ikutan naik buruk. Enggak kuat kita Bu. Iya, rambut rontok semua. Itu ya, tapi dengan sholat itu sebenarnya kita sedang mengulang proses Isra Mi'rajnya Nabi. Mi'rajul mu'min as-shalah. Jadi Ibu sedang sholat itu luar biasa. Okay? Jangan lupa pas sujud diselipkan doa-doa. Ya Allah, palu. Enggak apa-apa. Minta yang mustahil karena enggak ada yang mustahil bagi Allah. Minta yang banyak Bu, yang berkah.
Karena apa? Yang kita minta ini yang menguasai semuanya. Ya kan? Ibu minta ke presiden, 5 tahun jabatan selesai, sudah. Kan begitu. Ya. Tapi ini kita minta zat yang memiliki segalanya. Jadi kalau minta jangan nanggung. Wah, catat nih Pak Farid, minta jangan nanggung. Iya, enggak apa-apa, minta aja, minta yang baik. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya terkait doa. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Yang penting dekat dengan rumahmu agar mereka membangun sinyal denganmu dan jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Jadi singkat cerita, ketika geribah ya, yang untuk menyimpan air tadi sudah habis, kurma juga sudah habis, air susunya Siti Hajar sudah tidak keluar lagi, Ismail kecil nangis. Ya Allah, nggak kebayang saya, nggak kebayang. Terus kemudian Siti Hajar berinisiatif, oke, kalau gitu saya harus isi bensin dulu ini, kan begitu. Udah habis semuanya. Beliau lihat di Bukit Sofa, kayaknya ada air di sana. Beliau lari ke atas sana, ternyata fata morgana. Hanya pantulan, panas cahaya yang seolah-olah dari jauh itu air. Terus beliau coba pergi ke Marwa, ternyata juga enggak ada. Saking capeknya akhirnya Ismail ini enggak lagi digendong, Bu. Dikembalikan di dekat Multazam. Jadi kalau Ibu tahu di mana asal mula Zam-zam keluar, di mana Bu? Di mana itu? Kan kita taunya antara Safa dan Marwah ya Bu. Ternyata mboten. Itu di dekat Multazam. Hajar Aswad itu kalau Ibu bismillah Allahu Akbar, nah itu garis lurus di situ kurang lebih 3 sampai 5 meter. Nah ini saya ada fotonya Bu. Sebentar. Kelamaan ya. Sebentar. Iya. Nah, Safa dan Marwah itu salah satu alirannya. Jadi Zam-zam ini ada tiga sumbernya. Yang pertama banget di situ, kemudian ada lagi dari Safa dan dari Marwah. Tapi yang pertama muncul di situ. Nanti saya kirim ya ke Bu Matori, nanti saya kirim fotonya insya Allah. Jadi itu enggak jauh, kira-kira 3 sampai 5 meter di depan Multazam dan Hajar Aswad Bu, di situ. Nah, terus kemudian sekarang ditutup sama pemerintah karena ya tahulah Bu, orang Indonesia nanti buat mandi, luluran dan seterusnya ya. Jadi ditutup sehingga orang enggak tahu. Nah, begitu sudah lelah, Ismail yang masih dalam buayan itu diletakkan di dekat yang sekarang ini Multazam Hajar Aswad itu. Hajar Aswad dan Multazam itu. Beliau mencari lagi ke Safa, ke Marwah, Safa, Marwah sampai 7 kali. Kemudian Allah utus malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berada di dekatnya bayi Ismail. Kebayang ya Bu? Jadi taruhlah Siti Hajar di sana, Ismailnya di sini. Malaikat Jibril datang ke situ, atas izin Allah menghentakkan kakinya. Di riwayat ada 2, ada yang menyatakan itu kakinya Jibril, yang satu sayapnya malaikat Jibril. Ya, tapi yang kuat yang kakinya Jibril. Dihentakkan di kakinya, di dekat Ismail diletakkan. Bayangkan Bu, Zam-zam itu muncul. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sini Bu? Jadi kalau ada rezeki dalam lingkup keluarga, itu mohon maaf jangan ayah ibunya sombong. Oh ini kan saya Pak Farid yang jualan di Shopee. Oh ini kan suami saya Pak Farid, dia kerja di dinas kesehatan. Mboten. Justru karena jenengan punya anak tadi, Allah titipkan. Gitu. Pak, ini saya kok semenjak sering sedekah. Pak, ini kok saya semenjak sering sedekah ke masjid, ke anak yatim, ke janda-janda misalkan gitu. Kok kemudian rezekinya jadi tambah ya Pak? Iya. Karena Allah tahu, oh jenengan enggak pelit mau berbagi, Allah titip lewat situ. Makanya dalam Al-Quran dibilang, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang Anda infakkan, Allah ganti. Tapi setan selalu bisikin apa? Jangan, gaji cuma 3 juta kok sedekah 500 ribu. Gimana? Nanti kalau udah minggu kedua, habis itu. Kira-kira gitu. Belum check out di Shopee. Nah, repot lagi. Nah, selalu setan itu menakut-nakuti kita seperti itu, Bu. Karena dengan sedekah berarti berkurang. Ada guru matematika di sini, Bu?
Yang bertugas sebagai guru matematika mungkin ada? Ya, matematikanya mohon diajarkan tidak hanya sampai matematika yang biasa, tapi sampai integral. Oke? Karena kalau hanya matematika yang biasa, ini tauhid kita jadi terkikis, Bu. Betul nggak? Betul, jadi terkikis. Tauhid kita jadi gaji cuma 5 juta misalkan. Terus kemudian buat acara kurban. Daging kurbannya aja 3 juta. Gimana? Sisa 2 juta. Itu nggak akan pernah nyampe. Tapi kalau matematika integral itu 1 tambah 1 bisa jadi bisa jadi bermacam-macam itu. Gitu. Jadi guru matematika harus mengantarkan muridnya tidak hanya ditambah, kurang, kali, bagi, tidak. Tapi ada hal lain yang menyebabkan ada rezeki lain yang Allah hantarkan lewat jalan-jalan lain. Ya, sampai mana tadi Bu? Nabi Ismail munculnya di situ. Akhirnya Siti Hajar melihat ada air yang muncul tadi, beliau datengin Ismail di situ. Terus airnya tadi beliau bikin kayak kotakan gitu Bu. Apa namanya? Kalau kita main di pantai itu, anak-anak bikin istana, biar airnya itu enggak keluar. Ya, bikin bendungan kecil. Disitulah Siti Hajar menyebut mantra Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Jadi Zam-zam itu mantra. Artinya apa Pak Farid? Berkumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Sampai Nabi Muhammad mengapresiasi punya nenek ini. Kalau dulu Siti Hajar tidak melakukan itu, seluruh bumi ini akan terkena Zam-zam, tenggelam sama Zam-zam. Makanya sampai hari ini itu mata air terbaik ya yang enggak akan pernah surut itu Zam-zam. Bahkan jamaah kita itu sudah dapat 5 liter, 2 kopernya isinya Zam-zam semua. Saya sering itu kalau sudah mau besoknya packing, ibu-ibu nanya, Pak Ustadz boleh mboten bawa Zam-zam gitu. Saya mau bilang aturannya enggak boleh, tapi kok ya melas gitu kan. Saya bilang, Bu monggo lah, saya serahkan ke masing-masing saja, tapi nanti kalau terkena razia nggih, Ibu tanggung resiko, saya bilang gitu. Oh nggih Ustadz, makasih nggih Ustadz. Nggih. Caranya pripun Ustadz? Caranya beli ya ditutup terus pakai baju, tapi ibu-ibu lebih fasih lah kalau masalah nyimpen begitu lebih bagus ibu-ibu daripada bapak-bapak. Nah, ini Zam-zam, Bu. Nah, singkat cerita, ketika air itu muncul, kemudian ada burung yang mengitari daerah situ. Kumpulan burung mengitari daerah situ. Dari kejauhan ada kabilah namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini terkenal tukang begal, tukang mutilasi, perampok, bayangkan. Terus kemudian begitu dari jauh melihat kok ada burung berputar-putar. Maka kemudian saintis mereka menyatakan pasti ada mata air di situ. Loh ini kalau kita yakin sama Allah, Allah bukakan jalan dari arah yang tidak harus dari suami kita. Kan begitu, gitu. Nah, jadi ketika ada seorang ibu bilang tadi, loh Mas kok meninggal, nanti saya sama anak makan apa? Loh, berarti Tuhannya suaminya. Padahal Tuhannya Allah tidak pernah mati. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian akhirnya ketua kabilah Jurhum memerintahkan, coba kamu cek dulu di sana, benar enggak? Jangan-jangan cuma sihir, kira-kira gitu. Begitu dicek ada seorang ibu-ibu sama anaknya yang masih kecil. Bayangkan Bu, seorang penjahat, kriminal, derek langkung, kulon nuwun, mohon izin ke ibu. Makanya betul adanya emak-emak itu ras terkuat di muka bumi, tahan banting, ditinggal suami. Enggak apa-apa, ya toh, aman, wis pokoknya aman. Itu betul sanatnya nyambung. Emak-emak itu ras terkuat di muka bumi. Jadi itu para begal kriminal itu datang derek langkung kulon nyuwun. Bu, ini air boleh enggak kami minta? Oh iya enggak apa-apa. Tapi jangan pernah klaim milik Anda. Ini kami yang lebih dulu di sini. Oh nggih matur nuwun. Balik ke pimpinannya. Bos, betul bos. Wah, semuanya datang ke situ. Minum.
Begitu akhirnya minum kok enak, Zam-zam itu enak sekali. Akhirnya mereka mohon izin minta surat domisili. Coba, Bu Lurahnya perempuan Siti Hajar. Sini RW-nya laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki? Oh, ya harus perempuan nanti. Enggak. Ya siapa tahu nanti setelahnya jadi perempuan. Karena ini sejarahnya ada, ya. Jadi itu pemimpin kabilah Jurum itu minta izin kepada Sayyidah Siti Hajar, minta izin. Akhirnya karena namanya orang baik, ya monggo silahkan tinggal di sini. Jadilah RT. Datang lagi jadilah RW. Coba. Jadi akhirnya semua hati manusia cenderung hormat dan kasih sayang kepada Ismail dan Siti Hajar. Ini doanya seorang ayah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan anugerahilah mereka berupa buah-buahan, semoga mereka menjadi hambamu yang pandai bersyukur. Masuk akal enggak sih, Bu, di tempat yang tandus mintanya buah? Ini kan kalau kita mau bilang Nabi Ibrahim kayaknya enggak realistis deh. Nabi Ibrahim enggak realistis. Sama ketika ibu minta ke suami, tolong belikan saya tas merek Palu. Padahal gaji suaminya di bawah UMR. Ini kayaknya mama enggak realistis deh. Tapi enggak ada yang enggak realistis di muka bumi ini. Kalau Allah sudah berkenan. Gitu. Jadi enggak apa-apa Pak Farid, enggak apa-apa, yang penting suaminya siap mental. Jangan nanti dimintain begitu langsung masuk IGD, jangan. Enggak apa-apa, mintanya sama Allah. Ya Allah, gerakkan, lapangkan rezeki suami saya. Karena memang income suami itu juga berpengaruh dari doa istri. Itu rumusannya begitu tuh, Bu. Makanya kalau ada suami kok nyakitin istri, itu seret. Kalaupun tambah lancar, istidroj. Iya, itu namanya istidroj. Oh iya, doa seorang perempuan itu Masya Allah, luar biasa. Ya, karena kita tinggal 9 bulan di dalam rahimnya. Makanya ini penelitian dari Barat, Bu. Penelitian dari Barat. Seorang ibu itu punya sebuah sense. Apa itu? Sebuah sense. Kalau anaknya sakit itu bisa merasakan meskipun beda kota. Betul nggak, Bu? Saya waktu kuliah ditelepon ibu saya. Le, kamu sakit tak? Boten, sehat? Enggak, kamu sakit. Ibu ke sana. Dari Solo langsung ke Jakarta. Oh, sakit kamu. Sini dimasakin, terus dikasih apa? Berambang, dikerok. Ya, dulu begitu kan. Iya, zaman itu. Terus dimasakin sambal tere, wah sudah sembuh habis itu. Ibu saya itu padahal itu enggak video call, cuman suara. Tahu nelpon pagi, Le, kamu sakit tak? Gitu. Mboten Bu, sehat Bu. Oh enggak sakit kamu. Ya nanti Ibu ke sana. Langsung besoknya datang gitu. Nah, ini seorang ibu, hati-hati. Jadi kabilah Jurum aja ketakutan. Nggih, gitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Sudah jam 11:20 ini. Mari kita ambil kesimpulan ya. Bagaimana cara mendidik siapa tadi? Nabi Ismail. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh, yang kita tuntut siapanya, Bu? Ya, ibu sama ayahnya. Oh iya, dua-duanya. Ya. Jadi kita ini terkadang mohon maaf anak kita nakal yang kita marahin gurunya. Malah gurunya. Padahal gurunya enggak tahu menahu ya, cuman di sekolah kira-kira gitu. Nah, semuanya kembali kepada pendidikan ayah ibu di rumah. Jadi kita butuh figur ayah yang betul-betul punya tauhid yang kuat. Kita juga butuh figur ibu yang sangat tegar, yang punya keyakinan 1000%, 1.000.000.000% kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan selama sinyal kita mendekat kepada Allah. Nah, itu yang terpenting, Bu. Maka sebagai penutup ini, saya dulu guru di sekolah mahal di Jakarta Timur.
masuknya 70 juta. Wah, mahal lah pokoknya. Kalau menurut saya mahal. Tapi kalau menurut Ibu nggak tahu saya. Karena mahal itu kan tergantung income gitu. Iya, mahal itu ketika nggak ada duit. Masuknya 70 juta, Bu. Bulanannya 7 juta. Saya pernah jadi guru di sana. Itu banyak di situ anak-anak cucu Pak JK ada di situ, anaknya Pak Fahri Hamzah, anaknya Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo, Bu, anaknya di situ. Kakak Sleng di situ juga. Nah, ini ada suami istri yang suaminya ini dokter spesialis saraf, istrinya juga dokter spesialis apa, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian waktu acara family gathering gitu, penampilan anak-anak refleksi, saya tanya lah, kebetulan duduk sebelah saya bapaknya itu di Indonesia itu hanya hitungan jari, Bu, yang spesialis itu beliau di RSCM. Pokoknya Bapak kerjanya apa? Bedah-bedah otak Pak Farid. Oh ya Allah, otak dibedah-bedah kepala. Itu hitungan jari lah. Terus kebetulan anaknya ya namanya bapaknya cerdas, ibunya juga begitu. Wah, anaknya juga paling kognitifnya paling tinggi, Bu, di kelas itu. Namanya Yahya anaknya, masih ingat saya? Yahya. Pak, nanti Yahya pengennya jadi apa, Pak? Gitu. Wah, ya seperti Pak Farid lihatlah, saya dokter, anak istri saya juga dokter, ya pengennya nanti juga jadi dokter, Pak. Kira-kira gitu. Oh iya. Enggak salah sih, benar juga, karena ya gimana, untuk menolong banyak orang dan itu pekerjaan yang mulia. Tapi kemudian ada tukang apa itu, Bu, yang palu-palu di sekolah itu. Ini kok judulnya jadi palu terus. Apa itu? Yang tukang di sekolah itu bagian apa, Les? Hah? Ya Pak Bon lah kalau bahasanya dulu. Ya, Pak Bon yang biasa itu. Itu saya tanya. Punya anak juga. Ya, tentu orang-orang kekurangan. Saya tanya, Pak, nanti anaknya pengen jadi apa, Pak? Gitu. Wah, kalau saya sih nggak muluk-muluk, Pak Farid. Yang penting dekat sama Allah, bisa sholat, bisa ngaji. Kalau saya meninggal ada yang ngedoain. Itu rasanya saya tertampar, Bu. Satu hari yang sama, satu paginya saya interview sama dokter spesialis, jawabannya realistis. Tapi begitu anak Pak Bon itu, dia enggak jawab, anak saya seperti saya juga, enggak. Dia jawab, Pak Farid, saya sederhana, yang penting anak saya itu kenal Allah, bisa sholat, bisa ngaji. Maka Gus Baha itu kalau dalam pengajiannya, anugerah terbesar yang paling saya banggakan dari anak saya ketika anak saya mau sujud. Itu sudah, karena Nabi Ibrahim ngajarin ini. Jadi kalau ibu pengen Pak Farid anak saya harus jadi presiden, jadi menteri, jadi dokter, salah? Enggak, boleh saja. Tapi itu kurang, masih koma. Nah, masih koma kayak doa kemarin tuh loh, Bu. Lambu, tahu-tahu kecelakaan anaknya meninggal dunia, kan nyesel. Harusnya gimana komanya? Lambu yang mengantarkan saya ke majelis taklim Al-Husna. Nah, kalau gitu insya Allah mobilnya berkah, kan begitu. Ya Allah, palu. Masih koma. Yang apa? Yang saya pakai kalau kajian Ibu Al-Husna gitu. Meskipun isinya fresh care. Begitu, Bu, kalau doa begitu. Maka Nabi Ibrahim ini luar biasa. Di tempat yang tandus mintanya buah. Tapi beliau visioner sejati. Beliau paham. Karena barokah dengar dari Baitullah ini, coba, Bu, orang mana dari penjuru dunia yang enggak pernah ke sana, orang muslim? Jamaah haji kita datang ke sana bawa jengkol. Jengkol masuk buah atau sayur, Bu? Ya mirip-mirip lah. Ya, samarot itu masuk dalam kategori samarot. Ada. Jadi ibu nemu jengkol di sana, ada. Ibu mau jus apa? Stroberi. Enggak mungkin stroberi tumbuh di sana. Tapi karena jamaah dari mana? Ciwidey, Bandung. Berangkat umroh bawa itu, akhirnya ada. Jadi di Mekah itu apa yang enggak ada, Bu? Ada semua. Ada semua di sana. Ada semua. Dan Nabi Ibrahim paham betul ternyata makanan yang paling penting untuk kita makan adalah buah. Nah, begitu. Maka doanya itu adalah buah. Mintanya buah. Baik, ibu-ibu, saya cukupkan di sini terkait
meneladani Siti Hajar. Insya Allah kisah ini bisa menjadi hikmah yang berharga buat kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk menjadi ayah bunda yang seperti Nabi Ibrahim dan Siti Sarah maupun Siti Hajar. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab sebelum kita tutup. Monggo silakan. Yang mau bertanya Ibu? Iya, silakan. Bukan dari ininya kakinya malaikat, tetapi katanya dari kakinya Ismail. Yang mana? Oh iya. Iya. Memang ada beberapa versi, Bu. Itu termasuk pemahaman saya dulu, Bu, di awal. Jadi yang saya pahami Ismail kan diletakkan, terus kakinya ini mengentakkan dan dari situ muncul gitu. Tapi di kemudian hari saya menemukan di literasi Ibnu Katsir itu Qasul Anbiya. Tentu kalau Imam Ibnu Katsir ini sangat kredibel ya, Bu. Qualified sekali. Beliau jarang sekali mengambil hadis-hadis yang sifatnya lemah. Israiliyat itu beliau jelasin, kalau ada Israiliyat, ini Israiliyat, kira-kira begitu. Nah itu malaikat Jibril. Bahkan beliau versinya bukan lagi Ismailnya, tapi perselisihannya apakah itu dari sayapnya atau dari kakinya. Gitu. Karena waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa di laut itu, Bu, itu kan bekas kakinya kudanya malaikat Jibril, saya pernah cerita nggih? Juga ada di laut itu. Itu yang kemudian bekas kaki pancalan kudanya malaikat Jibril itu diambil sama Samiri. Yang kemudian nanti masuk ke patung sapinya itu bisa bersuara. Karena Samiri ternyata muridnya malaikat Jibril. Yang nanti di kemudian hari itulah adalah Dajjal. Maka Dajjal itu keren karena muridnya malaikat Jibril. Ibu kepanasan. Mau hujan, Bu? Hujan, turun. Wow, langsung begitu. Ini, ya, untung kita belum nemu lah itu ya. Belum itu ya. Semoga enggak, kita sudah diwafatkan dulu. Nah, kok enggak ada yang ngamin? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya cuma hanya yang tadi dikatakan sumpah. Sumpah itu harus dibayar karena itu merupakan utang. Iya. Ya. Sumpah itu apakah ada beberapa macam atau hanya istilahnya kita berpatokan hanya sumpah. Nah, umpama nih sumpah ini kan tidak terbayarkan. Apa yang harus kita lakukan gitu? Apa kita harus beristighfar atau bagaimana? Karena itu kan merupakan utang, paling tidak kan beban buat kita. Hanya itu. Mungkin dari Pak Ustadz bisa menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surahnya, itu ada di surah, sebentar. Ya. Surah Shad, surah ke-38 ayat 44. Ya. Surah 38 ayat 44. Saya bacakan. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengannya dan janganlah melanggar sumpahmu. Ya. Jadi sumpah itu harus dilaksanakan karena itu bagian dari nazar. Nazar itu termasuk utang jatuhnya. Termasuk ketika ada sahabat Nabi, umi saya pernah bernazar pengen haji. Belum sampai bulan haji sudah Allah panggil. Apakah saya sebagai ahli waris wajib menunaikan nazar keinginan umi saya? Akhirnya Nabi bilang, kalau misal umi kamu wafat punya hutang, kamu wajib enggak membayarkan hutang? Iya. Nah, sumpahnya itu, keinginannya itu, nazar itu termasuk bagian dari utang, tunaikan. Kamu berangkat haji atas nama umi kamu. Itu muncul sejarahnya badal haji. Cuman yang membadalkan harus sudah pernah haji. Iya, dan enggak boleh langsung badalin lebih dari satu orang. Enggak boleh, satu-satu. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah surah Shad ayat 44, hukum bahwasanya sumpah itu harus ditegakkan.
Makanya ada peribahasa kan begini Bu, jangan pernah bersumpah atau jangan pernah marah ketika Anda sedang marah. Tidak boleh bersumpah ketika Anda sedang marah. Karena saat itu Nabi Ayub sedang marah, gimana enggak marah? Satu-satunya aset yang ada istri tercinta ngajuin resign. Mas, enggak kuat saya Mas. Dulu rumah kita mewah, sekarang tinggal dekat tempat sampah, sama-sama wah. Yang satu mewah, satu sampah. Ya, dulu orang bungkuk-bungkuk menghormati jenengan, hari ini orang tutup hidungnya radius 5 meter ngelewati jenengan. Bau Bu, wah Masya Allah. Ya, kamu dulu kaya sekarang enggak. Wah gimana ini? Saya sebagai seorang istri, kata Ustadz Farid, kalau 3 bulan enggak traveling, suami dolim. Gitu. Kalau 3 bulan enggak ngasih baju, suami dolim. Nah ini saya mau resign. Loh, tentu kecewa, tentu juga marah. Maka Ayub dalam kondisi itu ditangkap sama Allah sebagai sumpah yang harus ditepati. Gitu. Wah, ini kan luar biasa. Makanya pas marahnya Siti Sarah tadi ditangkap juga sama Allah. Ibrahim, itu istri kamu udah terlanjur sumpah. Harus dilakukan. Ya Allah, terus gimana? Ya Allah, ini mutilasi 3 anggota tubuh bilangnya begitu. Ya sudah. Kanan, telinga kiri sama di khitan. Maka ada tradisi nindik ya Bu. Kalau di Jawa itu ternyata bukan adat Jawa. Itu dari zaman Siti Hajar begitu. Nah terus gimana Pak Farid kalau kita nggak bisa menunaikan sumpah itu? Nah Al-Quran juga memberikan solusinya. Kita buka di juz 7 Bu. 7 surah Al-Maidah ya. Al-Maidah surah kelima ya, ayatnya 89. Ya, itu awal juz 7 Bu. Awal juz 7 paling bawah ya. Oke, ayat 89. Nah, Allah tidak menuntut pertanggungjawaban kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Nah, ini beda kasus ya. Enggak sengaja atau apa kira-kira gitu, memang enggak ada niatan misalkan itu. Sama yang tadi benar-benar niat mau haji terus tak mutilasi 3 anggota tubuh itu sadar, dalam keadaan sadar. Ini yang kena. Kalaupun yang enggak. Tetapi dia menuntut pertanggungjawaban kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, yang sengaja. Maka kafaratnya atau denda akibat melanggar sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Nah ini Bu, boleh ngasih makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan pertengahan yang pada umumnya yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Jadi bukan nasi uduk yang murahan gitu, jangan. Ya minimal Bu? Apa Ibu ya? Makan sederhana gitu. Harganya tidak sesederhana namanya. Iya. Atau memberi pakaian kepada mereka, kasih pakaian Bu, bisa. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Mahal ini. Barang siapa tidak sanggup melakukan salah satu dari yang disebutkan itu, maka dia wajib puasa selama 3 hari. Ya, jadi kalau enggak sanggup ngasih makan, ngasih pakaian, memerdekakan hamba sahaya, cukup puasa membatalkan nazar 3 hari. Boleh. Dan kalau enggak salah 3 harinya ini berturut-turut ya Bu. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu gitu. Iya, begitu. Apakah pernah bersumpah? Iya, termasuk bagian dari nazar. Kan sifatnya ada yang sifatnya positif, ada yang negatif, Bu. Ya kan kayak haji tadi kan positif. Tapi yang kayak mutilasi tadi kan negatif, Bu. Tapi dua-duanya kena bagian dari nazar, bagian utang. Ya, maka hati-hati untuk bersumpah. Iya, silakan. Iya. Ibu ini mancing-mancing nih.
Iya. Jadi begini Bu, ada kaedahnya. Kalau kita berdoa, terus Allah ijabah doa kita, maka bersyukurlah. Karena keinginan kita dan keinginan Allah satu frekuensi. Ya, Ibu doa, ya Allah saya pengen haji, Allah ijabah Ibu haji. Ya, berarti keinginan Allah untuk Ibu juga begitu, Ibu juga gitu. Nah, sekarang kalau Ibu minta sesuatu, Allah enggak kasih itu. Justru syukurnya harus double, harus kuadrat. Harus apa itu? Kuadrat ya. Kenapa? Yang pertama tadi keinginan kita. Ya toh? Ya tadi Lamborghini kan keinginan kita itu. Allah enggak ngasih. Ibu pengen palu. Enggak dikasih. Kasihnya apa? Pisau misalkan. Pisau. Ya. Berarti yang kedua keinginannya Allah. Saya menduga dalam kasus ini Allah pun juga tidak mengharapkan terjadi cekcok itu tadi, ya. Dan kebetulan Siti Sarah juga sebagai manusia yang biasa juga ada perasaan itu, gitu. Loh, sekarang jangan Ibu, Nabi Muhammad aja, itu kan ada beliau minta request tidak mau melihat seseorang itu, ya, yang nombak pamannya itu Bu, Al-Wahsy, yang penombak itu. Kan ketika Fathu Mekah, Wahsy itu menyatakan diri masuk Islam bersama Hindun. Hindun ini bosnya Wahsy, majikannya Wahsy yang makan hidup-hidup jantungnya Hamzah. Ini dua-duanya masuk Islam Bu ketika Fathu Mekah itu. Rasulullah bilang apa? Oke, silahkan Anda berdua masuk Islam, tapi mohon mulai detik ini jangan ada di radar mata saya. Itu sekali bernabi loh, orang yang maksum aja ternyata juga kenapa enggak tega melihat kondisi pamannya yang mengenaskan itu. Kalau udah meninggal ya udah meninggal aja lah. Lah ini udah meninggal udah kayak enggak sampai hati. Itu akhirnya Wahsy itu terasingkan Bu sama Hindun itu. Sedih dia. Jadi kalau dia lewat ada Rasulullah langsung kabur. Enggak, Rasulullah silahkan tapi jangan sampai mata saya melihat Anda. Coba bayangkan itu. Jadi kalau Siti Sarah juga bilang sampai Siti Hajar manjangin gamisnya biar kakinya enggak kelihatan, coba kakinya kedetek loh Bu. Ini ukurannya 37. Wah ini Siti Hajar ini kira-kira. Wah, kedetek ini. Ini bentuknya jempolnya lebih panjang atau lebih pendek daripada ini. Kira-kira. Nah, saya menduga husnudzon karena Allah ini kan enggak mau terjadi cekcok ya. Jadi keinginannya ini sama Allah juga dikabul. Tapi penjelasan Nabi Ibrahim ketika ditanya, ini kamu yang menginginkan atau Sarah yang menginginkan atau Allah? Jawabannya apa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim enggak tahu di mana tujuannya. Kalau memang itu murni Siti Sarah saja, tidak Allah yang menginginkan, tentu Nabi Ibrahim akan mengasingkan itu enggak jauh-jauh banget lah Bu. Ya kan? Ini beda negara loh Bu. Jauh banget, enggak ada helikopter, enggak punya pesawat jet pribadi, enggak ada bis, enggak ada itu kereta. Enggak ada ini, tapi kok dijauh banget gitu. Nah, berarti kan memang ada peran Allah di sana. Nah, sabar Bu, sabar. Husnudzon ya. Jadi kalau doa kita enggak dijabah sama Allah, dikasih yang lain, justru harus lebih bersyukur. Karena yang itu adalah pilihannya Allah. Iya, saya dulu minta Mbak Ralin. Ya kan? Tapi Allah Maha tahu. Kamu kalau jadi sama Ralin, beliin lipstiknya juga enggak kuat. Beliin bedaknya apalagi, parfumnya apalagi. Wong saya kemarin tuh Bu, main ke Pondok Indah Mall. Kebetulan murid saya kerja di parfum. Ustadz main ke sini Ustadz. Nanti lihat-lihat parfum ya. Pikiran saya parfum 300.000 berapa gitu. Dia presentasi, ini Ustadz, tahu nggak harganya berapa? Berapa? 100 juta Ustadz. Ya Allah, ayo Ustadz katanya, belilah Ustadz. Saya beli itu berapa yang paling murah? Yang paling murah pun di atas 1 juta Bu. Akhirnya saya datang aja nggak beli, mules saya. Loh itu ternyata ada loh parfum yang harganya begitu. Terus saya tanya, ini siapa yang suka beli?
Ada Pak Menteri itu suka ke sini, ajudannya yang ke sini biasanya gitu. Ada artis itu ke sini, Ustaz belinya. Ustaz. Kok bisa sampai 100 juta? Loh, Ustaz tempatnya aja, ini ada berliannya. Oh, ini. Palunya ada enggak? Enggak ada. Palunya enggak ada. Adanya berlian. Nggih, udah mau zuhur. Sudah nggih, Bu? Ada lagi? Sudah? Kita tutup? Oke. Baik, kita berdoa semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga Allah memberikan kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga Allah menjadikan kita tegar sebagaimana tegarnya Siti Hajar. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih ikhlas seperti ikhlasnya Siti Sarah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dalam membimbing kehidupan kita untuk kita bisa mengamalkan ayat-ayat dari Al-Quran dan kisah-kisah Nabi, dan semoga negeri yang kita cintai ini, keluarga yang kita cintai ini, teman-teman kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kita impikan, kita cita-citakan, kita mintakan senantiasa diberikan yang terbaik dari sisi Allah, meskipun itu belum tentu keinginan kita. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, saya cukupkan di sini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.